Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Production. Kali ini kita akan membahas analisis asesmen pembelajaran, atau secara umum adalah bagaimana kita akan membuat soal untuk setiap pertemuan dan untuk setiap tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Bapak Ibu, teman-teman, kita buka menu analisis pembelajaran. Menu ini sudah menggambarkan secara benang merah, garis lurus. Di bagian pertama ada lingkup materi. Lingkup materi ini ada bilangan berpangkat sebagai materi pokok. Kemudian di sebelah kirinya ada materi pertemuan, materi pertemuan. Di sebelah kanannya juga ada materi tujuan pembelajaran pertemuan. Karena di analisis sebelumnya kita tentukan pada pertemuan pertama ada 3 tujuan, jadi konsep bilangan berpangkat ini kita tetapkan. Pada materi sebelumnya adalah memiliki 3 tujuan, yaitu pertama memahami pengertian bilangan berpangkat, kemudian memahami notasi umum bilangan berpangkat, dan menyelesaikan soal sederhana bilangan berpangkat positif. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kanan selanjutnya yang harus kita isi adalah yang pertama adalah indikator soal atau indikator assessment. Kemudian butir assessment, soalnya. Nah, kita tentukan di sini, kita hapus dulu, Kita buat misalnya murid dapat memahami atau menentukan bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian berulang. Oke. Kemudian assessment rumusannya kita buat, tuliskan bentuk perkalian berulang dari 3 pangkat 4, lalu hitung hasilnya. Itu secara sederhana. Ini konsep betul supaya anak-anak kita mengerti. Yang kedua, memahami notasi umum bilangan berpangkat. Murid dapat menyatakan atau menjelaskan notasi bilangan berpangkat jika A pangkat N menyatakan bilangan berpangkat, jelaskan arti dari masing-masing simbol. Jadi A-nya itu apa, B-nya itu apa. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal sederhana bilangan berpangkat. Jadi murid dapat menyelesaikan soal sederhana bilangan berpangkat. Kita kasih soal sederhana, hitunglah nilai dari 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. Jadi demikian Bapak Ibu, teman-teman, setiap tujuan yang kita tentukan pada analisis indikator, maka dibuatkan soalnya 1. Jadi setiap tujuan kita buatkan soal 1. Tetapi kita juga bisa membuat soal lebih dari 1 untuk setiap tujuan. Yang ini saja, 1 tujuan 1 soal, 1 tujuan 1 soal, kita sudah memiliki 68 soal atau 68 asesmen untuk
materi-materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran matematika selama 1 tahun. Demikian Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan analisis utama. Yang pertama adalah analisis menentukan pertemuan. Berapa pertemuan yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun atau dalam 1 semester ganjil, semester genap. Setelah kita menentukan pertemuan ada berapa, kemudian kita akan memecah materi pokok menjadi materi pertemuan. Jadi kita jabarkan, kita uraikan 4 materi pokok, 5 materi pokok yang kita analisis dari capaian pembelajaran dibuat menjadi materi setiap pertemuan. Kemudian setiap pertemuan kita tentukan strategi pembelajarannya. Setiap pertemuan juga kita tentukan asesmennya. Jadi benang merahnya adalah 1 pertemuan, 1 materi pembelajaran, 1 tujuan pembelajaran, dan 1 soal dengan strategi yang ditentukan. Sehingga nanti ketika kita menggenerate itu merupakan from, ya. From kalau di AI adalah from bagaimana membuat perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. From itu dalam simple RPM digunakan untuk menggenerate secara otomatis perencanaan pembelajaran mendalam, tidak perlu lagi Bapak Ibu mengetik secara manual dari awal sampai akhir. Biarkan simple RPM membantu Bapak Ibu membuatkan perencanaan pembelajaran mulai dari identifikasi kebutuhan murid, kemudian identifikasi dari kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.